Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pada kesempatan kali ini kita akan mengaji tentang bagaimana seseorang bisa menghasilkan ilmu. Namun dalam hal ini saya pribadi bukanlah kapasitas untuk menyimpulkan apakah seseorang bisa menghasilkan ilmu ataupun tidak. Dalam hal ini saya akan menukil oleh ulama yang terdahulu, yang termaktub, yang tertulis di dalam buah karyanya, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam anna tahsilal ilmi ala naw'aini. Kata Syekh Nawawi bahwa sesungguhnya ilmu akan bisa berhasil dengan dua macam. Satu, kasbiyun wasima'iyun. Dua macam itu, yang pertama adalah dengan cara kasbi. Secara harfiah kasbi adalah usaha. Kemudian yang kedua simai. Simai secara harfiah adalah mendengar. Jadi dua metode seseorang bisa menghasilkan ilmu. Yang pertama dengan kasbi, ada jerih payah usahanya. Yang kedua adalah dengan simai, dengan cara mendengarkan. Bagaimana kedua metode tersebut yang disampaikan oleh Syekh Nawawi? Bahwa yang pertama, fal kasbiyu huwa al ilmu al hasilu bimudawamati darsi. Bahwa ilmu kasbi adalah ilmu yang bisa dihasilkan, yaitu al ilmu al hasil bimudawamati darsi, dengan cara mudawamah, melanggengkan terus menerus belajar, mempelajari dengan terus menerus. Maka dengan demikian metode ini, kata Syekh Nawawi, akan bisa berhasil. Kemudian wal qiraatu alal ustad, dan membaca dari ustad. Nah, metode yang ini adalah metode kasbi. Dia terus belajar, kemudian dia sendiri membaca dari ustaz. Metode ini akan bisa berhasil. Hal ini mungkin akan bisa dihasilkan bagi para pemuda yang masih memiliki tenaga pemikiran yang cemerlang, sehingga ilmu akan bisa dia dapatkan dari guru. Kemudian wasimai. Metode yang kedua, seseorang bisa menghasilkan ilmu adalah dengan simai. Apa itu simai? Huwa at-ta'allum minal ulama. Yang kedua, ilmu berhasil yaitu dengan cara belajar daripada ulama, dengan cara bisimai fi umuriddin wad dunya, yaitu dengan cara mendengarkan dari ulama tentang masalah agama dan tentang masalah dunia. Namun perlu diingat, kata Syekh Nawawi, bahwa wa hadza la yahsilu illa bimahabbatil ulama. Yang kedua ini, metode yang kedua yang simai, ini tidak akan bisa berhasil illa bimahabbatil ulama, kecuali dengan cara dia harus mahabbah kepada ulama tersebut, atau dia dengan cara mencintai kepada ulama tersebut. Jadi dalam konteks ini tidak bisa dia secara hatinya kurang bagus kepada guru, kepada ulama tersebut, dia ada rasa iri, tetapi dia ingin menimba ilmu dari ustaz tersebut, maka tidak akan bisa berhasil. Kemudian kriteria berikutnya adalah wal ihtilati ma'ahum.
Metode yang kedua harus ikhtilat, bercampur selalu bersama dengan ulama tersebut. Ketika ulama itu melakukan perjalanan atau melakukan sesuatu, dia ikut bersama di lingkaran mendampingi ulama tersebut. Kemudian wal mujalasah lahum, dan dia harus duduk bersama dengan ulama tersebut. Juga wal istifsar minhum, dia mencari tafsir atau meminta penjelasan minhum dari ulama tersebut. Jadi metode yang kedua tentang simai ini adalah titik pokoknya adalah seseorang harus mahabbah kepada ulama, kemudian ikhtilat, bercampur membersamai dengan ulama, kemudian duduk bersama serta istifsar, mencari penjelasan daripada ulama tersebut. Nah, di sini seorang mencari ilmu mungkin dia akan mengambil metode yang pertama dengan cara kasbi, yaitu dia mudawamah ala dars, kemudian dia membaca dari ustaz, atau seseorang akan memilih metode yang kedua, yaitu mahabbah, membersamai, kemudian duduk bersama, istifsar, meminta penjelasan dari ulama tersebut. Karena bisa jadi yang simai ini secara tekstual dia tidak mengkaji, tetapi dia sendiri membersamai bagaimana ketika seorang guru umpamanya menghadapi tamu dengan tentunya dengan adab, kemudian bagaimana seorang guru ketika melakukan perjalanan, bagaimana seorang guru ketika hal-hal yang lainnya. Dari situ kemudian si santri bisa merekam apa yang dilakukan oleh gurunya, kemudian dia barangkali ada sesuatu yang kurang jelas, dia istifsar, meminta penjelasan dari gurunya, kenapa gurunya seperti ini. Itu tidak mengkaji secara tekstual, membaca dari kitab buku kitab, tetapi di situ langsung membaca di situasi kondisi gurunya ketika melakukan sesuatu hal. Salah satu contoh umpamanya, dalam suatu saat ketika seorang guru minum, pada seringnya setiap saat biasanya menggunakan tangan kanan umpamanya, atau satu ketika menggunakan tangan kiri. Nah, seorang santri ini tidak boleh langsung serta-merta mencap bahwa gurunya salah, tetapi dia harus istifsar. Bagaimana minum dengan tangan kiri dalam situasi kondisi umpamanya, itu harus istifsar, meminta penjelasan. Mungkin dalam hal ini gurunya bisa menjelaskan bahwa minum ketika tangan kiri tidaklah menjadikan kewajiban. Nah, di situ lambat laun dia akan tambah keilmuannya, suatu peristiwa mujalasah, ikhtilat, kemudian mahabbah, istifsar lagi, terus semakin sering dia menemani gurunya, semakin sering dia istifsar, semakin sering dia membersamai gurunya, dan juga mahabbah, itu insya Allah seseorang akan bisa berhasil. Metode yang pertama, di dalam kitab lain dikatakan bahwa dawim ala darsi la tufariquhu fal ilmu bid darsi qoma wartafa'a. Sering dinyanyikan, dawim ala darsi la tufariquhu fal ilmu bid darsi qoma wartafa'a. Langgengkeun ngaderes ulah erek pipisahan, mun ilmu dideres engkegeh naik sorangan. Itu dikatakan oleh al-alim al-alamah Syekh Az-Zarnuji dalam kitab Ta'limul Muta'alim, bahwa
syair tadi atau syair tadi, sebut saja metode yang pertama tentang masalah mencari ilmu. Kemudian yang kedua dengan secara simai, sering membersamai. Tentunya dalam hal ini saya sendiri pun sering ketika mendampingi guru atau membersamai guru atau bahkan melihat perilaku guru, itu bagi saya, bagi kami orang-orang pesantren adalah menjadi sumber rujukan tentang hal ikhwal guru. Demikian, mudah-mudahan kajian ini bisa menjadi dasar metode mana yang akan bisa tempuh untuk mendapatkan ilmu. Jika kita yang masih muda mungkin bisa menggunakan akal pikiran untuk membaca, memahami. Tapi bisa jadi orang yang keterbatasan hal sesuatu, dia mengambil metode yang kedua. Tapi ingat kata Syekh Nawawi bahwa metode yang kedua illa bimahabbatil ulama, kecuali harus dengan rasa cinta. Kemudian ikhtilat, membersamai, wal mujalasah, harus duduk bersama, wal istifsar, meminta penjelasan. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.